Kenalkan saya Handri aja, nggak pakai tambahan nama di belakangnya. Sekarang kita ada di Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, di mana lokasi tersebut itu menjadi tempat areal kandang kita, di mana di lokasi ini itu ada sekitar 8.000 meter luasannya, di mana diisi dengan kapasitas kandang sapi itu ada 2 lokal dengan kapasitas masing-masing kandang itu sekitar 12 sampai 16 ekor. Nah, sementara sapi-sapi yang kita pelihara ini adalah sapi jenis Friesian Holland atau FH, itu adalah jenis sapi yang diambil susunya. Kita bisa melakukan pemerahan susu di sini, di mana susu-susu tersebut nanti kita langsung olah. Sapi-sapi di kandang Suteru ini, di kandang-kandang kita ini, yang pertama sebelum kita melakukan pemerahan. Jadi pemerahan itu kita lakukan 2 kali, yaitu sekitar pukul 5 subuh, dan yang terakhir yang keduanya itu pukul 4 atau pukul 5 sore. Sebelum kita melakukan pemerahan, susu itu kan punya sifat dia mudah menyerap bau. Sehingga pada saat sebelum pemerahan kita melakukan sanitasi kandang. Jadi kira-kira jam 4:30 atau jam 5 kita melakukan sanitasi kandang yang meliputi mulai dari membuang kotoran ke tempatnya, kemudian kita memandikan. Setelah memandikan, kita kemudian melakukan pemerahan pertama. Setelah melakukan pemerahan pertama, kemudian selesai. Nah, pemerahan pun ada tahapannya. Jadi sebelum diperah, ambing-ambing susu itu kita bersihkan dengan menggunakan air hangat. Kenapa air hangat? Karena kata para ahli, kemudian para pembicara di bidang peternakan, ternyata dengan air hangat itu akan mempengaruhi hormonal daripada sapi, sehingga produksi susunya yang akan kita perah itu akan mungkin tinggi lah istilahnya. Mudah-mudahan jadi banyak dapatnya gitu kan. Nah, kemudian juga untuk menghindari penyakit-penyakit. Ini adalah ember untuk air hangat. Isinya ada ini mentega, ini dimana sebagai media untuk saat lakukan pemerahan tidak menyakiti. Ya, tidak menyakiti, jadi licin. Ini kita menggunakan mentega. Kenapa mentega? Karena dia kan tidak punya rasa dan aroma. Karena tadi sudah sampaikan bahwa susu itu mudah menyerap bau. Jadi jangan pakai minyak goreng, apalagi minyak goreng habis goreng ikan asin. Itu pasti nanti susunya rasa ikan asin. Makanya kita pakai mentega. Nah, setelah kita melakukan pemerahan, kemudian kita akan melakukan dipping terhadap puting-puting yang kita perah. Karena ada puting-puting sapi yang setelah kita lakukan pemerahan itu sifatnya nanti terbuka. Kalau terbuka akan memudahkan akan mudah masuknya penyakit, sehingga kita melakukan dipping pada puting dengan menggunakan desinfektan. Setelah kita melakukan semua proses pemerahan tadi pagi, kemudian kita memberikan pakan. Pemberian pakan itu biasanya kalau kayak manusia breakfastnya roti misalnya. Nah, kita memberikan pakan sapi itu pada sapi yang pagi hari itu kita tidak memberikan hijauan, tapi kita memberikan makanan seperti konsentrat, kemudian makanan konsentrat sebagai makanan penguat, kemudian dengan ampas tahunya. Setelah itu kita diamkan si sapi itu istirahat di dalam kandangnya, di mana petugas kandang kalau misalnya sanitasi beres, pemerahan beres, pemberian pola makan konsentrat dan ampas juga beres, nah itu si petugas kandang itu akan meninggalkan kandang, sapinya istirahat, kemudian yang kerjanya juga istirahat ke kamarnya. Kenapa harus istirahat? Karena nanti pada pukul 2 itu kita akan melakukan persiapan pemerahan yang kedua, yang tadi jam 5. Sama seperti proses tadi pemerahan yang pertama. Jadi ada sanitasi kandang, kan yang namanya sapi juga pasti puk selama proses dia istirahat. Kemudian nanti ada kotoran-kotoran dari badan sapinya sendiri. Nah, itu kita melakukan sanitasi kandang dengan cara membersihkan kandang dari kotoran-kotorannya, kemudian memandikan sapi yang kedua, kemudian kita ketiga melakukan pembersihan pada ambing susu yang akan kita lakukan pemerahan yang kedua tadi. Biasanya pemerahan yang pertama atau pemerahan yang pertama dan kedua, pemerahan pertama itu biasanya produksi susu, contohnya susu kita itu produksinya per ekor 10 liter. Nah, pagi itu rata-rata biasanya per ekor dapat 6 liter.
Nah, pemerahan kedua itu biasanya lebih sedikit dari pemerahan yang pertama, yaitu 4 liter paling juga. Nah, kira-kira seperti itu. Susu yang berasal dari kandang itu kita langsung melakukan pemrosesan. Prosesnya apa aja? Proses mulai dari pasteurisasi, di mana proses pasteurisasi adalah proses pemasakan susu sampai derajat 80-an. Kemudian nanti langsung kita turunkan ke suhu yang lebih rendah lagi, baru kita melakukan packaging. Nah, ini susu yang dari kandang tadi kita tempatkan di milk can. Ini ada petugas penerima susu di bagian pengolahan menampung susu. Di sini nanti ada proses juga mulai dari tes alkohol, di mana susu itu masih bagus atau tidaknya. Tetap dari kandang kita lakukan tes alkohol. Kemudian ada penakaran setiap sapinya. Kita menggunakan alat pasteurisasi ini. Istilahnya ini otomatis, nanti kita setel mau 80 derajat, di sini kita setel, nanti susunya kita masukkan ke sini, kemudian nanti ada aliran air yang kita masukkan ke sini, air dari pump atau air sumur masuk ke sini, nanti setelah penuh kita tutup. Ini adalah keran buat susu yang sudah matang. Ini ada keran untuk susu yang sudah matang. Kemudian energi panasnya kita simpan di sini dengan menggunakan kompor gas. Tabung ini ada 2 jaket, double jaket. Jadi jaket yang pertama ini adalah dinding yang langsung dengan susu. Kemudian di tengahnya ini ada air yang tadi dari air sumur ataupun air pump. Jadi yang kita panaskan adalah air yang ada di antara double jaket ini. Gitu. Jadi setelah matang, setelah suhunya dia mati sendiri. Kenapa ini ada pengaduk? Karena susu sapi itu sifatnya homogen. Dia tidak homogen, dia heterogen. Sehingga untuk menghomogenisir itu kita melakukan pengadukan selama pemasakan. Biasanya dan katanya lebih enak dan lebih gurih susunya ketimbang kita menggunakan kompor biasa. Ini yang tanpa melakukan pengadukan, jadi pengadukannya sewaktu-waktu. Kalau di kompor biasa. Kalau ini selama proses pemanasan atau proses pemasakan dan proses pasteurisasi, ini pengaduknya terus berputar sebagai homogenisir dari susu tadi.